Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Kembali lagi teman-teman sekalian, kita akan membahas soal-soal TWK. Di mana untuk pertemuan kali ini adalah merupakan part 15 ya. Yang kemarin kita sudah bahas di part 14, kebanyakan soal-soal TWK yang sudah pernah keluar di 2019-2021. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan lagi, kita cari soal-soal yang betul-betul ini diprediksi bisa yang keluar betul-betul diprediksi keluar untuk tes CPNS di 2023 ini. Materinya adalah tentang nasionalisme, pilar negara, bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di Indonesia, upaya bela negara sudah diatur secara formal dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut ini yang bukan termasuk upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya. B. Membayar pajak tepat waktu. C. Menjunjung tinggi sikap anti korupsi. D. Membeli produk-produk yang berkualitas dari luar negeri. E. Adanya sikap toleransi dalam beragama. Soal ini menanyakan tentang upaya bela negara yang bukan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita tahu bahwasanya bela negara itu adalah merupakan sikap nasionalisme. Nah, sedangkan nasionalisme itu adalah merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Sehingga untuk soal ini kita bisa periksa satu persatu yang mana kira-kira di soal ini yang bukan merupakan salah satu bentuk cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kita periksa. A. Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya. Oh, ini salah. B. Membayar pajak tepat waktu. Ini juga salah. C. Menjunjung tinggi sikap anti korupsi. Ini juga salah. D. Membeli produk-produk yang berkualitas dari luar negeri. Ini bertolak belakang, berarti ini kita checklist dulu, ini benar. E. Adanya sikap toleransi dalam beragama. Ini juga salah. Pertanyaan tadi kan bukan ya. Kenapa D ini yang benar teman-teman sekalian? Membeli produk-produk yang berkualitas dari luar negeri. Karena nasionalisme itu yang merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Itu seharusnya kita mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi jawabannya benar teman-teman sekalian tadi adalah D. Membeli produk-produk yang berkualitas dari luar negeri. Nomor 2. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, yang disertai dan dijiwai kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Berikut ini yang merupakan contoh bela negara secara fisik adalah titik-titik. A. Meningkatkan rasa nasionalisme. B. Ikut menjaga wilayah perbatasan Indonesia. C. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. D. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air. E. Meningkatkan motivasi untuk memajukan pendidikan dan perekonomian bangsa Indonesia. Ya, oke teman-teman sekalian, yang ditanyakan di sini adalah bela negara yang merupakan contoh bela negara yang secara fisik. Bela negara itu memang dua jenis ya, satu fisik dan satu non fisik. Secara fisik itu artinya adalah perjuangan dengan cara mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Itu secara fisik. Sedangkan bela negara dalam bentuk non-fisik itu adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Itu non-fisik. Sekarang yang ditanyakan adalah fisiknya. Oke, kita periksa satu-satu. A. Meningkatkan rasa nasionalisme. Ini termasuk non-fisik, berarti ini jawabannya salah. B. Ikut menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Ini termasuk mengangkat senjata, berarti ini jawaban yang benar. Kita checklist dulu. C. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Ini termasuk juga non-fisik. D. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Ini juga non-fisik, berarti salah ya.
Meningkatkan motivasi untuk memajukan pendidikan dan perekonomian bangsa Indonesia. Ini termasuk juga non fisik, salah. Jadi jawabannya benar teman-teman sekalian ada di B, ikut menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Nomor 3. Andi merupakan seorang ASN di salah satu instansi pemerintahan di kota X. Suatu hari, ia bangun telat sehingga ia harus melajukan kecepatan kendaraannya. Di tengah perjalanan, ia melewati persimpangan yang terdapat rambu-rambu lalu lintas. Karena jalanan sepi, Andi menerobos lampu merah. Sikap Andi bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila, khususnya sila K, A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Kita lihat dulu teman-teman sekalian. Andi ini dia menerobos lampu merah ketika jalan cukup sepi. Sikap ini dia akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa. Sikap Andi yang menerobos lampu merah itu adalah merupakan sikap yang mengurangi rasa keadilan terhadap orang lain. Sehingga untuk pertanyaan ini kita bisa cek di A, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti itu bukan arahnya ke sana. Berarti jawaban ini salah. Kemudian B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga bukan suatu sikap yang adil. C, 3 persatuan Indonesia. Ini juga bukan sikap persatuan yang melanggar ini. Berarti ini juga salah. D, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini arahnya ke musyawarah. Ini berarti ini juga salah. E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah benar karena ini isinya adalah rasa keadilan terhadap orang lain. Kenapa ini alasannya ini benar teman-teman sekalian? Karena perilaku ini yang melanggar menerobos lampu merah adalah merupakan merugikan kepentingan umum, melanggar hak-hak pengguna jalan yang lain, sehingga sangat jauh dari kata adil. Dan ini termasuk dari pengamalan sila kelima ini. Jadi jawabannya benar ada di E5. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini, hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Rotan dapat digunakan sebagai bahan dasar kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Produk kerajinan tersebut banyak diminati oleh berbagai wisatawan domestik maupun mancanegara. Bahkan pengrajin yang sudah mengekspor hasil karyanya bahkan banyak pengrajin yang sudah mengekspor hasil karyanya ke luar negeri. Ide pokok pada teks di atas adalah A. Kerajinan berbahan dasar rotan. B. Keunggulan rotan. C. Peningkatan ekonomi pengrajin rotan. D. Produk kerajinan berbahan dasar rotan. E. Indonesia sudah mengekspor kerajinan berbahan dasar rotan. Kalau kita periksa ini betul-betul teman-teman sekalian, ini kan intinya rotan ya. Manfaat dari rotan itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari bait per bait ini, yang bait pertama rotan dapat digunakan sebagai bahan dasar rotan. Kemudian salah satunya adalah kerajinan perabotan rotan. Ini kan bahan dasarnya juga rotan. Kemudian produk ini juga banyak dinikmati, ini kan bahan dasar dari rotan juga. Kemudian banyak pengrajin sudah mengekspor hasil karyanya. Pada hakikatnya, setiap bait di atas ini itu membahas tentang kerajinan yang terbuat dari bahan dasar rotan. Dari setiap ide yang ada ini. Sehingga
pertanyaan ini jawabannya kita bisa simpulkan bahwasanya yang benar ini adalah kita cek A, kerajinan berbahan dasar rotan. Ini benar. Benar. Kita cek dulu. Kemudian kita lihat di B, keunggulan rotan. Ini bukan dari kalimat yang mengarah dari setiap bait ini. Kemudian C, peningkatan ekonomi pengrajin rotan. Ini juga bukan, teman-teman sekalian. D, pengrajin rotan berbahan dasar produk kerajinan berbahan dasar rotan. Ini juga bukan, karena dia arahnya cuma satu ini, kondisi debat kedua. Kemudian E, Indonesia sudah mengekspor kerajinan berbahan dasar rotan, yaitu cuma kalimat yang di sini tidak mendukung kalimat yang lain. Sehingga yang benar di sini teman-teman sekalian ada dia, yaitu kerajinan berbahan dasar rotan, yaitu A. Lanjut nomor 5. Siswa-siswa di kelas A hari ini tampak berbeda. Mereka yang biasanya memiliki semangat dan aktif bertanya di dalam kelas, tiba-tiba hening dan tampak loyo. Akan tetapi, di tengah pelajaran ternyata mereka memberi kejutan kepada guru yang mengajar di kelas A dalam rangka merayakan Hari Guru. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Kacang lupa pada kulitnya. B. Ada udang di balik batu. C. Kalah jadi abu, menang jadi arang. D. Makan buah semalakama. E. Berguru ke palang ajar. Bagai bunga berkembang tak jadi. Kita lihat dulu teman-teman sekalian soal ini. Kalimat awalnya ini anak-anak yang di kelas A. Pada biasanya dia memiliki semangat yang aktif dalam bertanya di dalam kelas. Itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ini tiba-tiba hening dan tampak loyo. Ini kan bertolak belakang dari sikap yang ditunjukkan seperti biasa. Nah, tiba-tiba di tengah pelajaran ternyata mereka memberi kejutan kepada guru yang mengajar di kelas A dalam rangka merayakan Hari Guru. Nah, sikap ini kira-kira yang sesuai peribahasa berikut ini. Apa ya? Nah, kita lihat di A, kacang lupa pada kulitnya. Nah, ini bukan ya, karena ini kacang lupa pada kulitnya, ini kan sesuatu pekerjaan yang diperbuat baik, tetapi setelah kita melakukan hal yang tidak baik, begitu kita lupa semua, dia lupa orang itu, sikap kebaikan orang itu, berarti ini bukan benar. B, ada udang di balik batu. Merujuk dari sikap anak-anak yang awalnya semangat setiap hari belajar, ini tiba-tiba dia hening, tidak berbuat sesuatu dan tampak loyo. Nah, tiba-tiba lagi di tengah pelajaran ternyata memberi kejutan. Nah, ini salah satu bentuk sikap peribahasa yang dimaknai dengan ada udang di balik batu. Jadi ini yang benar teman-teman sekalian di B. Kita checklist dulu. C, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ini bukan lagi sikap perjuangan ini. Makan buah semalakama, sesuatu yang orang berpikir tidak memilih satu, kita mati, kita pilih juga satu. Kita pilih, kita juga mati. Ini juga hal yang bukan. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Ini juga salah. Jadi yang benar itu teman-teman sekalian ada di B. Ada udang di balik batu. Oke, demikian dulu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.